Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang sudah hadir pagi hari ini untuk kegiatan P2K2 bulan ini, nggih. Monggo Umi memimpin doa. Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Jadi ada 3 topik ya, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, kebutuhan gizi ibu hamil, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Monggo Umi, Nani, dan Mbak Mut berpasangan nih. Jadi untuk saling menceritakan harapan di masa depan. Harapan tentang apa, Bu? Di masa depan tentang kehidupannya mau bagaimana, apa yang cita-cita, apa yang mau diperbaiki. Oh ya. Monggo. Ini saya kan tidak harus anak sekolah saja yang bercita-cita. Meskipun saya sebagai ibu rumah tangga kan punya cita-cita, punya harapan. Bahkan harapan saya itu setinggi langit nih. Sampai saya itu masuk ke liang lahat, harapan saya itu masuk surga. Kalau di dunia nyata, harapan saya ini karena saya sekarang ini tentang kesehatan apa tentang ekonomi yang monggo terserah Umi sudah. Harapan saya karena saat ini saya dalam rumah tangga sudah merasa bahagia sekali, saya merasa tercukupi, saya dengan anak-anak saya itu senang. Jadi tinggal ada ini dalam rumah tangga saya masih mempunyai hutang. Jadi harapan saya ini saya 1 tahun ke depan ini bisa melunasi hutang-hutang saya. Itu termasuk harapan ya. Itu harapan saya. Terus untuk tahun-tahun berikutnya saya ini punya planning, punya harapan kepingin membeli mobil Pajero. Untuk tahun depannya lagi harapan saya masih banyak. Saya masih kepingin ke Tanah Suci Mekah, terbang tinggi, Miki mau umroh naik haji lagi, itu harapan saya. Sampai saya ini harapan saya mati masuk liang lahat masuk surga. Begitu untuk Mbak Mut, silakan harapannya. Harapannya sudah saya habiskan saja. Mobilnya Pajero. Sampai Mbak Mut yang punya harapan Disampaikan. Orang tua itu kepingin anaknya sukses, kepingin sekolah, kepingin pokoknya kepingin sukses gitu kok aja. Harapannya orang tua itu. Anaknya kepingin sukses. Iya. Nah, berarti kesimpulannya itu ibu-ibu ini ingin kehidupannya lebih baik ya. Jadi sehat walafiat, keluarga sama anak-anaknya nggih. Jadi anak-anaknya juga berbakti, pintar dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya juga nggih. Untuk masalah niki kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, mungkin bisa sharing
Umi sama Mbak Mut tentang kehamilannya dulu, bagaimana sehingga melahirkan anak-anak yang sehat sekarang. Oh begitu ya. Nggih, monggo. Jadi selama hamil pertama, hamil bulan-bulan pertama itu saya itu kan ngalem terus ngidam gitu. Iya. Itu peranan suami itu sangat penting sekali. Jadi suami itu harus bisa membedakan antara ibu hamil dan yang kemarin-kemarinnya tidak hamil. Jadi ngalem, ngidam ini memang kadang sama suami ini doa mas suami. Tapi kalau suami ini sudah mateng, sudah ngerti orang ngidam, harus peka gitu. Suami ini harus peka. Karena dari bulan pertama sampai bulan ketiga gitu. Niku masa ngalem, masa ngidam gitu. Males mual gitu. Pusing. Butuh Peranan suami memperhatikan kita, terutama orang di sekeliling kita nih. Misalnya ada mertua, ada adik-adik dari suami atau saudara kita, itu biasanya lebih memperhatikan kayak itu. Untuk kehamilan misalnya Kebutuhan gizi nih. dari gizi, ini kan memang apa nih, orang hamil ini minta terus makanan yang enak-enak. Ini suami ini sigap. Kalau gizi itu dari ngidam, orang hamil ini memang diperhatikan sama sekitarnya, misalnya orang-orang di sekitar kita. Jadi minta apa dituruti. Jadi kalau masalah gizi, insya Allah orang hamil ini selama tidak muntah, tidak balik ini bisa tercukupi kayak gitu. Ada lagi? Berarti kalau Mbak Mut ngidamnya yang bergizi atau yang gimana Mbak Mut? Kalau ngidam durinya ikan asin ya ada bergizi. Oh nggih. Teman masa kecil tahu nggih. Monggo lanjut Mbak Mut, mau menceritakan kehamilannya gimana dulu, gizinya, kecukupan gizinya, Ya, layanan kesehatan yang digunakan. ya puskesmas wis langganannya ya bidan, balik bidan 2 minggu sekali, harus rutin periksa 1 bulan sekali. Kalau sudah dekat mau melahirkan 1 minggu sekali, harus rutin, gitu aja. Untuk kebutuhan gizinya Mbak Mut dulu gimana? Rewel apa enggak makannya? Enggak rewel, tetap sing enak, serba mau enak, enggak ada muntah, enggak ada apa, wis enak terus, ketepaan. Oh berarti alhamdulillah ya anak-anaknya tumbuh sehat semua, tinggi dan cerdas nggih. Kan layanan kesehatannya waktu hamil ke bidan, Umi Nani kemana ini? Oh ya sama ke bidan, cuma Mbak Mut itu ke puskesmas, kalau saya ke bidan swasta nih. Kita kan sama-sama periksa ke bidan swasta. Karena dukun bayi di sini sudah terlatih, juga didampingi oleh bidan, tetap diawasi oleh Oh berarti bidan. yang sekarang sudah dapat pendampingan dari tenaga medis juga nggih dukunnya. Nggak pas, dukun itu udah pas kayak dukun zaman dulu. Dukun sekarang itu sudah pinter-pinter kayak bidan. Karena ada pelatihan. Yang dukun sekarang ada pelatihan. Oh saya sendiri juga sudah mau daftar jadi dukun Mbak. Pelatihannya di mana Mbak? Di puskesmas Oh dukun-dukun itu. ada. Umi kapan mau daftar berarti? Oh, ini sudah mulai kalau diterima. Nanti takut bayinya itu pas sakit apa didukuni saya. Utung kabeh. Iki dukunnya. Karena di sini sudah Mbak, sudah diharuskan periksanya itu ke puskesmas, tetap tenaga medis, pas lahirnya harus di tenaga medis juga, di bidan juga. Nah untuk Mbak Dukun itu dampingi lahir terus dirawat, misalnya dirawat dukun tidak apa sudah, tapi tetap dikontrol
bidan Hmm. tenaga medisnya. Ini berarti Umi kalau mau melahirkan lagi harus rajin ke bidan ya, sama ke posyandu biar bantuan PKH-nya tetap keluar. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, nggih ibu-ibu nggih. Oke. Paling saya sudah melahirkan anak, sudah melahirkan kuda terlalu tua. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Sekarang kita snack dulu. Ibu-ibu takut ibu-ibu lapar nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.